Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah administrasi pembangunan. Masih bersama saya Aris Sulistyo dan mari kita lihat materi apa saja dalam mata kuliah ini yang kemudian dipadatkan dalam beberapa pertemuan. Dan di pertemuan kali ini, di menu hari ini begitu, ada cukup banyak topik yang akan kita bahas dan seperti biasa akan kita bagi menjadi dua sesi. Di pertemuan awal atau di sesi awal kita akan membahas mengenai pengawasan administrasi pembangunan, bagaimana partisipasi publik dan peran dari kelompok-kelompok kepentingan dalam proses administrasi pembangunan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata pengawasan begitu tentu bukan hal yang asing begitu ya untuk kita semua. Dalam hal ini dari kata awas gitu ya, mengawasi, diawasi, dan prosesnya itu kemudian disebut dengan pengawasan begitu ya. Kita lihat meme yang ada di sini dalam konteks pengawasan, dari ada CCTV itu juga mengawasi, kadang-kadang istri juga ikut mengawasi dan kita semua. Nah, bagaimana kemudian konsep dari pengawasan sebenarnya? Mari kita lihat di bagian pengantar bahwa Syakian menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan begitu dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Untuk apa fungsinya? Menurut Syakian adalah agar pekerjaan yang dilaksanakan ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Kalau saya pribadi berpendapat ya pengawasan ini ibaratnya sebagai pagar untuk melihat atau menunjukkan bahwa jalan ini yang harus ditempuh sampai kemudian nanti tujuan itu tercapai. Dan apakah kemudian setelah tujuan tercapai itu berhenti? Saya kira tidak. Pengawasan itu proses yang terus-menerus begitu. Ini menurut para pakar dari konteks tujuan pengawasan administrasi pembangunan. Yang pertama, memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil dari pembangunan. Jadi begitu sudah berhasil, tidak lantas kemudian tidak diawasi lagi. Tapi seringkali kita lupa bahwa hasilnya itu kemudian harusnya dalam proses mengamankan ini menjamin bahwa hasilnya ini berlangsung dan sesuai dengan yang direncanakan, maka tetap perlu ada yang namanya pengawasan. Kemudian memastikan bahwa sesuatunya berjalan sesuai dengan mandatnya, visinya, misi, tujuan, serta target-target dari organisasi. Dalam hal ini kalau bicara tentang pembangunan tentu yang dimaksud organisasi ini adalah organisasi pemerintah atau negara begitu ya. Kemudian untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja setiap instansi. Untuk melihat bagaimana instansi yang bekerja sama ketika kita kemarin berbicara soal pelaksanaan begitu, bahwa dalam konteks pembangunan ini bukan hanya satu lembaga, satu kementerian, satu instansi, tetapi semuanya bekerja sama. Misalnya dalam konteks pembangunan jalan saja sesederhana itu. Bukan hanya soal Kementerian Perhubungan, tapi juga ada kementerian-kementerian lain yang terkait juga dalam konteks ini. Ya, Sermeron mengatakan jenis-jenis pengawasan ini untuk lebih lanjutnya saya kira saya mengharapkan Bapak Ibu bisa membaca di buku referensi begitu, karena tidak cukup kalau kemudian dijabarkan, dijelaskan lebih rinci, lebih detail dalam presentasi ini. Ada yang disebut dengan pengawasan feed forward, umpan di depan. Jadi konteksnya ada di depan sebelum pelaksanaan. Kemudian concurrent atau bersamaan dengan proses berjalannya suatu program. Feedback ini disebut dengan umpan balik. Ini setelah program ini selesai, baru kemudian diberikan atau dilakukan pengawasannya. Nah, kemudian ada konteksnya, ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Internal yang dilakukan di dalam organisasi itu dilakukan oleh orang-orang di dalamnya, kemudian eksternal dari pihak luar organisasi tersebut. Nugraha sendiri sedangkan juga menyatakan ini menurut buku Nugraha dan kawan-kawan, ini membagi pengawasan dalam berbagai bidang dari internal maupun eksternal, kemudian dari jenisnya ini dari preventif dan represif, mencegah dan kemudian represif ini untuk menanggulangi begitu, kemudian pengawasan aktif dan pasif, jadi mengawasi langsung atau kemudian melihat dari jauh, pasif, dan pengawasan formal dan informal. Tentu bisa dipahami ya, yang formal ini memang berhubungan dengan konteks organisasi yang diawasi.
Sedangkan yang informal ini tentu tidak secara langsung itu dilakukan oleh organisasinya. Dalam administrasi pembangunan, fungsi pengawasan ini ada beberapa, diantaranya adalah intinya begitu, adalah ingin meningkatkan kebertanggungjawaban atau istilahnya akuntabilitas. Bagaimana dia bisa dipertanggungjawabkan dan juga transparansi atau keterbukaan sektor publik. Ini tentu bukan hal yang baru ya, bahwa kemudian segala sesuatu ini terbuka sehingga kemudian lebih kredibel, lebih dipercaya, dan kemudian akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan kepada objeknya atau kepada masyarakat. Kemudian fungsi pengawasan yang lain adalah menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau terjadi perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Jadi tidak serta-merta kita membayangkan yang namanya pengawasan itu adalah selalu dihukum gitu ya. Ketika ujian diawasi, kemudian melakukan kesalahan, lantas kemudian mendapatkan punishment atau hukuman. Tapi fungsinya adalah upaya untuk membenahi, upaya untuk koreksi. Kalau tadi saya sampaikan ibarat pagar begitu, agar atau pagar jalanan begitu, agar kemudian jalannya tidak keluar dari jalur begitu. Ya, bagaimana fungsi dari pengawasan dalam konteks hierarki, dari fungsinya dari level-levelnya. Ada kemudian pengawasan fungsional. Ini pengawasan yang dilakukan secara fungsinya masing-masing. Pengawasan internal ini dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah, seperti BPKP, Inspektorat Jenderal, kemudian ada Bawasda dari tingkat provinsi dan kabupaten. Memang dia berfungsi untuk atau bertugas untuk mengawasi secara internal. Kemudian secara eksternal ini dilakukan oleh aparatur di luar pemerintahan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan misalnya, DPRD misalnya, perwakilan rakyat. Ini dalam konteks pengawasan juga sangat diperlukan, begitu partisipasi mereka biasanya dilakukan secara informal juga. Bahkan kalau diperlukan fungsinya ini fungsi atau diperlukan untuk mengawasi lebih lanjut, dia bisa memanggil bagian dari pemerintah. Dari konteks eksekutif dan legislatif tentu ini sangat mudah untuk kita pahami bersama begitu. Nah, yang kedua yang seringkali ada dalam kehidupan kita, namun kemudian jarang kemudian diekspos, jarang untuk dikaji, dan biasanya sudah dilakukan, ini namanya pengawasan melekat, bahwa ini adalah pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya. Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala desa misalnya, maka akan ada fungsinya pengawasan yang melekat. Ibaratnya pengawasan itu tidak jauh dari yang namanya tanggung jawab begitu. Ibarat orang tua ya tentu fungsi mengawasi anak-anaknya itu berlangsung secara terus-menerus. Kadang-kadang karena terus berlangsung maka tidak ada proses evaluasi dan perencanaan, langsung saja dia diawasi terus begitu ya. Apakah pengawasannya nanti sesuai atau tidak, yang jelas fungsinya ini melekat gitu, ada di dalam mereka. Mengapa kemudian pengawasan tidak optimal? Tadi disampaikan di depan begitu ya, kadang-kadang pengawasan itu diawasi tapi sepertinya tidak diawasi begitu. Dia punya fungsi melekat tapi sepertinya tidak merasa kalau dia itu sebagai pengawas ini ya. Karena beberapa alasan menurut para pakar, diantaranya adalah objek pemeriksaan atau objek pengawasannya ini sangat banyak dan tersebar. Terlalu luas begitu apa yang harus diawasi, karena saking bingungnya begitu, karena sangat banyaknya objeknya dan tersebar kemana-mana. Sehingga kemudian si pengawas, seseorang yang memiliki fungsi melekat, tentu kesulitan kemudian untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya. Anda sebagai kepala desa misalnya, sebagai lurah, harus mengawasi sekian banyak warga. Dan tidak hanya tugas Anda tidak hanya mengawasi, tapi juga memimpin, merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan dan sebagainya. Maka kemudian terkadang tugas-tugas pengawasan ini tidak optimal. Yang kedua adalah keterbatasan dari aparat yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang handal di bidang pengawasan, tentu ya. Ini kita maklumi bersama tentunya. Kemudian pengawasan melekat dari setiap tingkat pimpinan kepada bawahan belum berjalan secara baik. Ini tadi sampaikan di depan, ini tidak optimal karena yang bersangkutan terkadang kemudian fungsinya tidak hanya satu, tidak hanya sebagai pengawas, tapi melekat dalam perannya sehari-hari. Nah,
Bagaimana kemudian publik itu ikut mengawasi, ikut berpartisipasi dalam konteks administrasi pembangunan. Ini tadi sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari pengawasan eksternal. Dan pengawasan eksternal ini dibentuk oleh pengawasan yang dilakukan yang memiliki garis koordinasi secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung. Dan ini dalam konteks pembangunan dilakukan oleh lembaga legislatif. Dalam konteks nasional tentu ada DPR, kemudian DPRD, dan sebagainya. Selain itu, selain kemudian secara resmi dilakukan oleh legislatif, ada juga yang disebut pengawasan masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, yang dilakukan atau disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah, baik itu pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan yang bersifat membangun. Pengawasan masyarakat ini biasanya ada di komunitas, kemudian ada NGO, non-government organization, atau istilahnya adalah LSM begitu ya, lembaga swadaya masyarakat, yang mereka mengawasi kinerja dari pemerintah dan seharusnya memang ada proses atau saluran untuk menyampaikan hasil pengawasannya. Nah, kalau kemudian dari pihak-pihak eksternal itu ikut mengawasi, maka dikatakan tadi pihak eksternal selain legislatif, ada juga masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Nah, ini tentu setiap kelompok memiliki kepentingan. Ini yang menarik, bahwa peran kelompok-kelompok kepentingan ini, kalau dilihat apakah yang dimaksud kelompok kepentingan ini sekelompok manusia yang bersatu karena ada kepentingan tertentu. Kelompok sepak bola misalnya, tim sepak bola yang mereka kepentingannya main bola bareng, suka sepak bola misalnya. Karang Taruna karena mereka punya kepentingan yang sama, usia yang sama, masih muda, punya tugas yang sama, visi yang sama, begitu. Baik itu untuk kepentingan umum atau untuk masyarakat luas maupun kepentingan kelompoknya saja. Jadi kalau bicara Karang Taruna mungkin kepentingannya ya untuk warga secara umum begitu ya, warga masyarakat. Tapi kalau kelompok ketoprak misalnya, maka kepentingan kelompok itu saja untuk bagaimana memberdayakan potensi di kelompok itu untuk tampil ke masyarakat misalnya. Kelompok-kelompok seni budaya dan seterusnya, kelompok-kelompok pecinta alam misalnya. Kepentingannya bisa jadi untuk kelompoknya saja, senang untuk naik gunung misalnya. Atau juga dalam konteks sosial, dia bisa berpartisipasi untuk membangun masyarakat, untuk mencegah misalnya, untuk menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, ini kelompok-kelompok tertentu itu masuk ke dalam konteks asosiasi atau institusi atau temporal dan juga kelompok-kelompok penekan. Nah, ini bisa Anda baca di referensi. Maksudnya seperti apa sih gitu kan? Asosiasi itu seperti apa, kemudian institusi yang terlembagakan, kemudian yang dia hadirnya hanya sekedar temporal saja, atau juga yang memang berfungsi untuk menekan pembuat kebijakan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks ini pengawasan ini bagian dari partisipasi masyarakat, bagian yang tidak jauh dari sana. Baik, untuk mengakhiri sesi yang pertama ini, mari kita lihat pendapat Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah lebih memilih menjadi yang diawasi atau memilih menjadi yang mengawasi. Tentu ini menarik dengan argumen masing-masing dan mari kita bahas bersama. Thank you.